Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, malam ini kita akan memulai kajian kitab berjudul Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib, yang akan kita baca versi ringkasnya, mukhtasar. Kitab ini ditulis dan disusun oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, atau juga disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cara membaca pilihannya ada dua, Ibnul Qayyim saja atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau dibaca Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu salah. Jadi letak perbedaannya di mana? Di alif lam pada qayyim. Kalau ingin kita gunakan alif lam pada qayyim, hanya Ibnul Qayyim begitu, tanpa Al-Jauziyah. Apabila alif lam dihilangkan dari qayyim, maka tambahkan Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim itu artinya kepala sekolah. Al-Jauziyah itu nama madrasah yang ada di Damaskus. Al-Jauziyah itu nama madrasah. Ada madrasah besar namanya Madrasah Al-Jauziyah. Qayyim kepala sekolah. Ibnu anak laki-lakinya. Kenapa? Karena ayah Ibnul Qayyim itu kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ayahnya Abu Bakar itu adalah kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Karena bapaknya kepala sekolah, maka sering dipanggil Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini anaknya kepala sekolah, anaknya Kepsek. Jadi kalau kita baca Ibnul Qayyim, anaknya kepala sekolah. Kalau mau lengkap, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak laki-lakinya kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Jangan Qayyim dikasih alif lam, Al-Jauziyah dikasih alif lam terus dijadikan satu. Ya, kalau kita belajar mudhaf ilaih itu tidak tepat. Ya. Jadi pilihannya adalah Ibnu Qayyim saja atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu salah. Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat 700 tahun yang lalu, kurang sedikit. Karena tahun wafatnya itu 751 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Baik. Kitab ini Al-Wabilus Sayyib, itu kalau kita artikan Al-Wabilus Sayyib, itu hujan yang turun, hujan yang mendera. Wa Rafi'ul Kalimit Thayyib, untuk mengangkat Al-Kalimit Thayyib. Menurut beberapa referensi, Al-Kalimit Thayyib itu sebuah kitab karya guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Kalimit Thayyib ada, dicetak juga, beredar di
dan dikaji juga. Al-Kalimit Thayyib itu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Materinya sama, membahas tentang zikir kepada Allah Azza wa Jalla sebagai benteng terkuat untuk berlindung dan mencari selamat dari gangguan syaitan yang tidak pernah berhenti memusuhi manusia. Al-Kalimit Thayyib itu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Wabilus Sayyib itu karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Karena Ibnul Qayyim ini cukup lama berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan berguru biasa, tetapi berguru secara mulazamah. Mulazamah itu privat ya. Hanya berdua. Berapa lama? Dihitung itu kurang lebih 16 tahun namanya. Ibnul Qayyim belajar secara privat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kurang lebih 16 tahun. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah membersamai gurunya Ibnu Taimiyah di penjara. Yang di penjara itu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Muridnya Ibnul Qayyim kemudian membersamai. Dalam rangka apa? Supaya bisa belajar secara langsung. Artinya yang ingin berhasil dalam belajar memang harus berguru secara privat. Kalau kajian-kajian umum bagus ya. Kemudian ditentukan waktu-waktunya, yaitu baik. Tetapi kalau ingin lebih maksimal, ya para ulama dulu memiliki metode namanya metode mulazamah. Mulazamah itu kemanapun gurunya pergi diikuti, kemanapun gurunya berada dia ada di sana ya. Bukan cuma sekedar belajar secara teori, tetapi juga mempelajari prakteknya bagaimana, sekaligus melayani ya. Karena untuk mendapatkan ilmu ya perlu perjuangan dan pengorbanan ya. Nah, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala selama 16 tahun itu tentu madhab ya, cara berpikir, kemudian metode dalam menentukan suatu hukum itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kitab yang kita baca Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam kitab ini Ibnul Qayyim rahimahullah tidak sekadar menyebutkan doa-doa secara langsung dan zikir apa saja yang dibaca dalam keseharian seorang muslim, tetapi pada bab-bab sebelumnya, bahkan hampir mengambil separuh dari kitab ini, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar mari kita baca daftar isinya, halaman 103, supaya tergambar secara umum kitab yang kita baca Al-Wabilus Sayyib itu kitab tentang apa. Bagian belakang Tayyib Al-Maudhu itu judul atau materi, Muqaddimatul Mukhtasir, kata pengantar dari yang meringkas kitab ini. Kemudian Muqaddimatul Mu'allif, kata pengantar dari penulis yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah. Berikutnya Madarul Ubudiyah, inti dan substansi beribadah. Ibadah. Yang dimaukan apa dari ibadah? Hakikat sebenarnya ibadah itu bagaimana? Apakah sekedar bunyi dan suara dari lisan? Cukup sebatas suara yang berbunyi saja? Apakah cukup dengan anggota badan yang digerakkan walaupun sudah sesuai dengan aturan? Ataukah di sana ada substansi dari ibadah yang mungkin banyak orang belum mengetahui dan tidak memahami?
kitab-kitab Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sangat menitik beratkan tentang al-ubudiyah ini. Jadi bukan hanya zahir, tapi batinnya pun disentuh. Bukan cuma tampak lahir, tapi yang tersimpan dan tersembunyi di dalam hati jangan sampai kemudian dilupakan. Karena orang bisa saja dia sembunyikan hakikat dirinya di balik pakaiannya. Kejahatan dan keburukannya itu terkamuflase dengan pakaiannya. Orang bisa saja menampilkan seolah-olah dirinya adalah yang terbaik dengan kemampuan berkata-kata. Bahkan tidak sedikit untuk membumbui itu semua, tangisan pun dia lepas, ya, terseduh-seduh, ya, berkaca-kaca dan berlinang air mata. Bisa saja badannya bergetar, tapi ternyata di balik itu semua ada niat-niat duniawiyah yang tidak dia sampaikan dengan kata-kata. Ada yang dilihat dan tampak orang zuhudnya luar biasa, sangat sederhana, cara makannya, cara minumnya, cara berpakaiannya, rumahnya. Disebutlah sebagai seorang ahli ibadah, zuhud. Tapi Ibnul Qayyim rahimahullah dalam banyak keterangan di kitab-kitab yang beliau tulis, zuhud itu tidak seperti yang dibayangkan. Karena bisa jadi orang yang paling kaya sekalipun, punya banyak harta, walaupun tetap dia adalah orang yang paling zuhud di dunia. Karena zuhud itu bukan hanya yang tampak lahir, tapi apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah juga berbicara tentang hakikat ibadah itu apa. Kemudian yang berikutnya wasail istiqamatil qalbi, cara supaya hati istiqomah. Karena istiqomah itu kan berat, tidak semudah apa yang diucap. Istiqomah itu kan tetap continue dan konsisten, memegang dan melaksanakan komitmen sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semangat itu naik turun, niat itu gampang berubah. Bahkan akidah itu bisa dalam waktu yang sangat singkat, dalam masa yang sekejap, akidah itu tergadaikan. Kenapa? Karena memang jerat-jerat syaitan itu disebar di mana-mana. Jaring-jaringnya itu sangat kuat. Maka diperlukan keistiqomahan. Nah, caranya istiqomah itu apa? Akan disinggung Ibnul Qayyim dalam kitab ini. Berikutnya, alamatu ta'zimil awamir. Perintah dari Allah Azza wa Jalla harus dihormati. Tetapi apa tanda dan bukti seorang hamba benar-benar menghormati perintah Allah itu? Alamatu ta'zimil manahi. Allah juga menetapkan larangan. Larangan itu harus dijauhi. Larangan mesti dibenci. Apa tandanya? Karena boleh saja orang mengatakan saya taat pada aturan. Bisa saja orang mengatakan saya meninggalkan larangan, tapi prakteknya buktinya seperti apa? Al-abdu bainal bala'i wal i'anati. Hamba dalam hidupnya itu selalu berada di antara dua pilihan, al-bala dan al-i'anah. Ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan pertolongan. Bagaimana seorang hamba melihat dan meyakini apa yang ia alami. Bagaimana seorang hamba memandang semua kejadian yang
Ada. Apakah dia melihatnya dengan prasangka buruk, menyalahkan yang lain, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dia introspeksi diri? Dia melihatnya dengan kacamata positif, husnuzan. Wah, itulah cara Allah menyayanginya. Itulah langkah yang harus dia tempuh guna meraih derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyirku a'zamu dawawini zulmi. Ibnu Qayyim mengingatkan kita bahwa kezaliman itu bertingkat-tingkat. Kezaliman itu sangat banyak macamnya. Namun kesyirikan menempati kezaliman yang paling besar. Orang bisa mengatakan dan berteriak zalim, zalim, zalim ketika melihat seseorang itu menyakiti yang lemah. Tapi pada saat yang bersamaan dia melakukan kezaliman yang terbesar. Apa itu? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan timbangannya sudah terbalik. Seorang anak yang membunuh orang tuanya sendiri itu dikatakan sebagai kejahatan besar. Seorang kakek yang memperkosa cucunya sendiri itu dikatakan sebagai orang yang tidak punya hati. Orang yang membunuh kemudian memutilasi korbannya, katanya psikopat. Artinya kejahatan-kejahatan yang kita ketahui selama ini memang orang mengatakan itu kejahatan. Tapi yang melakukan kesyirikan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Padahal kesyirikan itu adalah zalim yang terbesar. Ketika serombongan orang naik ke atas Gunung Kawi di Jawa Timur sana, karena diyakini di sanalah keraton dan pusat, salah satu pusat kekuasaan yang ada di tanah Jawa. Dia bawa sesaji-sesajinya, dia menundukkan badannya, bahkan dia tempelkan dahinya di tanah Gunung Kawi sana. Dia yakini itu akan mendatangkan keselamatan, menolak madarat, memberikan rezeki, dianggap biasa. Padahal justru itulah kejahatan yang terbesar. Apa itu? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. Qala rahimallahu ta'zimu sya'nis salati. Dalam kitab ini Ibnu Qayyim juga akan berbicara tentang ta'zimi sya'nis salat. Betapa urusan salat itu harus dan mesti diperhatikan, dihormati, menjadi prioritas besar, masuk dalam agenda inti dalam kehidupan. Ta'zimu sya'nis salat. Karena salat adalah pintalan tali yang terakhir yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah tinggalkan salat, putus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Maratibun nas fi salat. Ibnu Qayyim juga akan menjelaskan tentang macam-macam orang ketika dia melaksanakan salat. Gerakannya sama, bacaannya sama, di shaf yang sama, di waktu yang sama. Tapi ternyata di sisi Allah statusnya berbeda. Aqsamul qulub, Ibnu Qayyim selalu dan selalu dalam kitab-kitab beliau, bahkan tidak ada satupun kitab yang beliau tulis melainkan beliau berbicara tentang al-qulub, tentang hati. Hati itu ada berapa? Ibnu Qayyim seringnya mengatakan hati itu ada 3. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Kemudian hakikatus siyam, hakikat berpuasa.
Ibnul Qayyim akan mengajak kita untuk membahas puasa dari sudut pandang yang mungkin banyak tidak diketahui oleh orang, dari arah yang berbeda. Tapi tetap beliau selalu mengambilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menjelaskan bahwa puasa itu bukan cuma menahan lapar, menahan haus. Puasa itu bukan cuma tidak makan, tidak minum. Ada hakikat puasa yang banyak tidak diketahui orang. Kemudian beliau tidak lupa juga membahas tentang fi fadlis sadaqah. Apa manfaat dan keutamaan bersedekah. Yang membaca keterangan Ibnul Qayyim tentang sedekah harusnya selesai dia membaca keterangan tentang sedekah ini, harusnya langsung punya tekad yang kuat, tiada hari tanpa sedekah. Karena Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, walaupun yang akan kita baca besok itu secara ringkas, ya. Karena kitab ini juga semuanya ringkas. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu akan membawa para pembaca untuk menyadari bahwa sedekah itu suatu kebutuhan hidup yang harus dia lakukan. Kenapa? Manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya itu berlipat-lipat dibandingkan apa yang dia sedekahkan itu. Bukan 1 dibalas 1, bukan 1 dibanding 10, bukan 1 kemudian akan diganti 100, bahkan lebih banyak dari itu. Maka sekali lagi harapan kita setelah membaca besok tentang keutamaan sedekah selesai, masing-masing sudah punya tekad bahwa tiada hari tanpa sedekah. Qala al-farqu baina asy-syuhhi wal bukhli wa haqiqatus sakhai. Setelah berbicara tentang sedekah, beliau juga berbicara tentang sifat kikir dan bakhil. Di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafal yang digunakan untuk menjelaskan sifat kikir itu ada 2. Yang pertama asy-syuh, yang kedua al-bukhl. Apa sih bedanya? Diterangkan nanti oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa haqiqatus sakha, hakikat dermawan. Hakikat dermawan. Apakah kedermawanan itu hanya sebatas diukur dari angka? Yang lebih banyak dikatakan lebih dermawan, yang lebih sedikit berarti kurang? Apakah memang demikian? Atau bisa jadi angkanya lebih kecil, tetapi nilainya lebih dermawan di sisi Allah dibandingkan yang memberi dalam jumlah yang lebih besar, 1 dan 100. Apakah yang 100 itu dermawan, yang 1 tidak? Atau justru sebaliknya, yang 1 itu dalam beberapa kondisi justru dialah yang dermawan dibandingkan yang memberi 100 bahkan 1000. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala akan membahasnya untuk kita. Setelah itu Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala membahas tentang zikir, fi fadli zikri, tentang keutamaan berzikir. Berzikir itu benteng yang kuat, benteng yang kokoh, benteng yang tebal, benteng yang tinggi, benteng yang tidak akan ditembus oleh musuh, sekuat apapun musuh. Fi fawaidiz zikri, kemudian faidah atau manfaat berzikir. Aqsamu ummalil akhirah, klasifikasi mereka yang beramal untuk akhirat. Itu akan dibahas oleh Ibnul Qayyim juga. Cukup panjang, hampir 10 halaman. Mereka yang berjuang untuk mencapai dan meraih kehidupan akhirat itu ada berapa macam dan ada berapa jenis. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang memang berpacu dan berlomba dengan waktu, ada yang tidak mempedulikan sama sekali. Ibnul Qayyim akan membicarakan tentang itu. Kemudian kita yang membaca, ya introspeksi diri sendiri. Kita itu yang termasuk dalam perlombaan itu yang cuma jalan, atau yang berlari, atau yang sedikit-sedikit berhenti, atau bahkan tidak ada usaha sama sekali. Karena akhirat itu adalah ajang perlombaan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk melakukan
kebaikan. Seperti lazim dan layaknya suatu perlombaan, maka para peserta lomba itu juga tipenya berbeda-beda. Bagaimana dia berlomba, ya itulah yang akan dia dapatkan hasilnya. Yang berpacu dengan waktu karena waktunya terbatas akan sampai di garis finish. Kalau sudah di garis finish, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi kalau waktunya habis, masih dia di tengah perjalanan, hanya sesal kemudian, nggak sampai tuh tujuan. Nah, dalam perlombaan menuju akhirat itu banyak sekali gangguan dan cobaan. Ibnul Qayyim 10 halaman ini rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, Ibnul Qayyim akan menjelaskan anwa'udz zikri. Zikir itu apa sih? Macam dan bentuknya apa saja? Al-Faslu Tsani, pasal kedua, az-zikru afdhalu minad du'a. Zikir itu lebih afdhal daripada berdoa. Keterangan lengkapnya nanti akan kita baca di halaman itu. Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, qiraatul Qur'an afdalu minaz zikri. Membaca Al-Qur'an itu lebih afdal daripada zikir. Ini rumusnya. Ada zikir, ada doa, ada membaca Al-Qur'an. Mana yang lebih afdal? Ibnul Qayyim mengatakan bahwa zikir lebih afdal daripada doa. Membaca Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir. Jadi kalau kita buat tingkatannya, pertama doa, di atas itu zikir, di atasnya lagi membaca Al-Qur'an. Itu secara umum. Nanti kadang-kadang berubah susunannya, tergantung waktu, tergantung tempat. Ya. Tergantung waktu, tergantung tempat. Waktu atau tempat yang kita di situ dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, disitulah yang terbaik berzikir. Waktu atau tempat yang kita di situ dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, berarti di situ membaca Al-Qur'an lebih afdal. Waktu dan tempat yang di situ kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, berarti yang lebih afdal adalah berdoa. Contohnya, contoh satu aja, itu nanti ada pembahasannya. Contohnya satu saja, ketika sujud. Apakah susunannya masih sama dengan susunan ini? Zikir itu lebih baik daripada doa, baca Al-Quran lebih baik daripada doa? Enggak, berubah dia. Bahkan ketika sujud enggak boleh baca. Enggak boleh baca? Enggak boleh baca apa, Zul? Sujud enggak boleh baca apa? Enggak boleh baca Al-Quran. Coba. Ketika sujud dilarang membaca Al-Quran. Mana yang diperbanyak, zikir atau doa? Doa. Zikirnya di bawah. Padahal kalau susunan aslinya doa, zikir, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lebih baik daripada kalamullah. Maka ketika seorang membaca Al-Quran, itu yang terbaik daripada zikir, daripada doa. Itu susunan susunannya secara umum begitu. Tapi ketika ada variabel lain, waktu, tempat, ya, itu bisa berubah. Ya. Nanti di padang Arafah lain lagi, di depan Ka'bah lain lagi, ya kan? Di Masjidil Haram lain lagi, nanti 10 malam terakhir Ramadan lain lagi. Ya. Artinya ada variabel lain, akan kita baca pada halaman ya insyaallah. Al-Faslur Rabi'u, pasal yang keempat. Ini sampai di sini kira-kira menarik atau tidak ini kitab Al-Wabil Sayyib? Menarik apa ini? Gimana Pak Dokter? Pak Budi? Ya. 2 tahun. Ini jangan-jangan 2 tahun juga ini. Udah tuh Sabirin kemarin berapa halaman? Ada yang ingat gak? Gak sampai 100. Tapi kecil-kecil kan. Ini gede-gede ini. Ini yang memfotokopi pinter ini. Atau memang sesuai aslinya, sesuai filenya nih Mas Sani? Sesuai filenya? Oh ya baik. Qala rahimallahu ta'ala, Al-Faslur Rabi'u, pasal yang keempat, fil adhkaril muwazzafah. Zikir yang setiap hari harus diperhatikan. Ini kalau kita amalkan, waktu habis Pak.
Ini kalau diamalkan semua, waktu nggak ada yang tersisa, zikir kabeh. Semuanya serba zikir, serba zikir. Tapi mereka yang selalu berzikir, itulah yang Allah lindungi dari syaitan itu. Ya hidupnya tenang, hidupnya nyaman, rezekinya lancar, nggak ada yang ganggu. Karena dibentengin terus itu. Ini ahli IT siapa di sini? Sing kira-kira rada ngerti ahli IT. Security. Coba ini. Siapa Mas Dito kira-kira yang dari sini mau ditanya ini? Pak Harus aja lah. Itu Pak Harus oke. Dulu di tempat kerjanya jenengan itu ada nggak petugas yang khusus melakukan perlindungan terhadap server-server itu? Kenapa? Peralatan. Enggak, ini yang sistem yang apa namanya IT-nya, sistem internetnya dan segala macam itu. Apa? Bang Umar. Oh ya wes Bang Umar. Abu Umar, Bang Rahmat. Ya Bang Abu Umar, Bang Rahmat. Ya? Ada enggak zaman sekarang loh? Semua katakan semua server itu ada enggak petugasnya khusus yang mempelentengi 24 jam? Jangan-jangan ada yang nyerang, yang hack segala macam itu. Ada. Kalau dijaga terus 24 jam oleh para ahlinya, kira-kira tembus gak itu? Hah? Insyaallah enggak ya? Hah? Gimana enggak? Kira-kira begitulah, zikir itu begitu. Lewat kita enggak zikir, setan masuk dia. Dan setan itu lebih, dalam tanda kutip, lebih hebat daripada virus. Lebih hebat daripada malware itu. Lebih hebat daripada apa lagi? Istilah-istilah itu, malware, virus, terus serangan cyber itu apa namanya? Apa? Trojan. Setan lebih hebat dari itu. Hebat itu dalam tanda kutip loh ya. Saya tidak kemudian memuji setan nih, enggak. Ya kan? Saya tidak memuji setan loh. Oh, ustadznya ngomongin setan hebat, enggak, tanda kutip. Gitu. Loh, yang sesuatu yang enggak ada apa-apanya sama setan lah. Yang trojan, malware, virus dan segala macam itu. Serangan-serangan cyber itu. Itu enggak ada apa-apanya sama setan itu. Itu aja kita jagain bareng-bareng tuh kadang bisa tembus kok. Kadang bisa tembus. Terus dijagain loh, kasih benteng berlapis lagi. Kalau kita verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkahnya kadang-kadang jebol. Kadang-kadang musuh masuk di situ. Sekarang bayangkan seseorang dia lalai dari zikir kepada Allah Azza. Apa ora dosa sik sama setan hidupnya itu. Kita selama ini kan konsentrasinya itu, kalau yang konsentrasi loh itu, konsentrasinya cuma zikir pagi, zikir sore. Kuwi wis paling apik di antara kita sudah. Kalau dibuat list gitu, yang hadir sekarang, tadi pagi zikir enggak? Ora. Ayo wis. Lah sore tadi sebelum maghrib zikir enggak? Ya ora. Oh rampung uripe. Kalau misalkan ada yang menjawab zikir pagi tadi, alhamdulillah zikir. Lengkap. Sore tadi zikir, lengkap. Wis, orang paling soleh di antara kita sudah itu. Nggih napa mboten? Mas Rubi setuju enggak pernyataan ini? Wis pokoknya top kowe, gitu kan. Soleh kowe, gitu. Kenapa? Pagi sore zikir terus, ya kan? Tapi zikirnya yang lengkap loh ini. Ya ayat kursi, ya kulhu 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, A'udzu bikalimatil tamatnya juga jangan lupa, Bismillahirrahmanirrahim juga dibaca, ya kan? Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah minimal 10 kali sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kan? Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, ya pisan. Wis. Belum lagi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Itu sudah orang paling soleh di antara kita. Itu apa sudah cukup? Belum. Karena setan itu nyerangnya
dalam tanda kutip lebih hebat dari para hacker itu. Oh, hacker kan nyerang terus, tak. Setan nyerang terus. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi jangan kita sama-sama ketika membaca tentang kitab ini atau kitab yang aslinya Ibnu Taimiyah Al-Kalimut Thayyib, isinya doa-doa, zikir-zikir, harus ngerti aku. Wis tahu. Ngerti juga aku nek jenengan wis ngerti iki. Tapi Ibnu Qayyim itu membawa kita ke hal yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Bahwa ternyata substansinya itu bukan cuma menghafal lalu mengucap. Ya. Menghafal lalu mengucapkan itu saja sudah baik. Namun banyak juga yang tidak melakukan. Nah, terus substansinya itu loh dari zikir itu apa? Nah, Ibnu Qayyim membahas di dalam kitab ini. Sekarang contohnya fi adzkarin naum. Zikir ketika akan tidur. Ini aja mungkin prosentase kita dalam 1 minggu doa sebelum tidur. Kalau misalkan kita hitung 1 kali saja tidur dalam 1 hari 1 malam, tidur malam, itu dalam 1 minggu bisa 4 kali zikir aja sudah top itu. Wong seringnya mak blek. Ditanya wis zikir urung? Oh, kok keselen ae. Apakah kekesalan itu adalah sebuah alasan untuk tidak ingat kepada Allah? Apakah capek itu adalah sebuah alasan untuk kemudian boleh kok enggak zikir? Atau justru sebaliknya, justru ketika kamu lelah, kamu capek, posisi kamu sedang lemah-lemahnya, itu justru kamu zikir kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan untukmu. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam biografinya, Ibnu Qayyim ini dalam biografinya persaksian dari murid-muridnya Ibnu Rajab dan yang lainnya, itu dari selesai subuh sampai matahari terbit duduk di tempat isinya zikir. Sing diwaca apa gitu. Kalau sekarang terbit matahari jam berapa? Terbitnya loh jam berapa? 5:10. Bar subuh jam berapa? Azan subuh sekarang berapa? 4 berapa? Oh enggak 4 ya azan subuh kok. 3:59. 3:49. Katakan selesai sholat subuh 4:04 wis stop zaman sekarang itu. Wis mangkat 4:04, katakan 4:10 lah biar. Berarti paling enggak Ibnu Qayyim itu duduk 1 jam zikir itu. Zikir itu. Enggak ada yang lain. Ditanya sama murid-muridnya kok gitu sih? Apa kata Ibnu Qayyim? Ini kekuatanku. Ketika saya tinggalkan ini, badanku lemes. Sing lemes-lemes gitu. Boleh kan? Ya boleh. Namanya aja mau ngaji gitu kan, kok evaluasi, jangan tersinggung loh. Namanya ngaji itu untuk evaluasi. Nah, artinya saya sampaikan ini Ibnu Qayyim dalam materi yang beliau tulis dengan praktek kesehariannya itu tidak berbeda. Tidak berbeda. Ketika beliau terangkan tentang zikir-zikir ini, ya prakteknya begitu. Itu baru paginya. Itu ditanya sama murid-muridnya, kan kok gitu sih sampai lama ngapain? Beliau bilang ini kekuatanku. Ya, gitu. Kalau misalkan tidak saya lakukan sakata kuwaya gitu. Kuwaya pakai qaf, kuwaya dari kuwah itu. Sakata apa artinya? Jatuh. Sakata kuwaya. Kekuatan itu akan jatuh. Tapi yang rutin berzikir itu sing nek ketemu Pak Susilo kayak gitu. Wah, antum ki salafi kok lemes ki piye to. Apalagi makanya periksa sama dokter Sus yang diadili tok kalau saya itu. Ustaz kok sakit gitu mesti. Harusnya enggak sakit. Ya walaupun tanda-tanda penduduk surga itu sakit, tapi ora terus-terusan ya. Dan sakitnya pun sakit kepala yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qala fi adzkaril intibahi minan naum. Ini juga yang masih jarang kita ketahui dan jarang kita praktekkan. Apa itu? Fi adzkaril intibahi minan naum. Zikir yang dibaca ketika tiba-tiba terjaga dari tidurnya. Itu bahasa Jawanya apa?
ngelilir. Nah, ngelilir. Padahal ada satu zikir yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika orang tidur di malam hari, ngelilir dia. Pas ngelilir, yang dilakukan pertama baca zikir itu. Setelah itu dia bertaubat, Allah terima taubatnya, dia minta ampun, diampuni, nek njaluk apa wae dikai. Gitu. Tapi ya jarang kita lakukan. Lali. Konsentrasi sik. Wong ngelilir mulai ape no? Paling ora jam piro? Apa sing menang sapa iki? Ngono. Kwikone piye iki? Atau yang dipegang anaknya, yang dipegang istrinya. Itu nanti akan kita baca, ada satu zikir riwayat Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit. Ya kan? Nek dibaca pendek pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Itu pendek sekali. Itu dibaca set. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Selesai. Tok, enggak sampai cuma berapa detik, cuma baca itu tok. Baru gue, ya Allah, aku pengen ngono loh. Ya Allah, aku pengen apa gitu. Dead kok, dead. Waktu itu. Saya pernah melakukan itu Mas Dito. Saya pernah melakukan. Ini tak matikan dulu karena agak privasi. Nah, kita nyalakan lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya fi adzkaril faza'i fin naumi wal qalaq. Zikir ketika kita itu bangun tapi ngelilirnya itu karena kaget, itu apa? Apa? Gelagapan. Jadi bangunnya itu karena kaget. Kalau tadi kan bangunnya karena ngelilir gitu. Kemudian dan banyaknya. Ini cuma sekedar isinya ya, isi kitab ini zikir-zikir banyak sekali. Zikir melihat sesuatu yang tidak dia suka, keluar dari rumah, masuk masjid, keluar masjid, zikir ketika adzan, doa iftitah, rukuk, sujud, di antara dua sujud, setelah salam, tasyahud, salawat kepada Nabi, salat istikharah, ketika sedang sedih dan gelisah, doa untuk mendatangkan rezeki. Wah, iki. Nah, esok dilompati ning ngene langsung lagi. 76 Mas itu. Terus ganggu. Bisa kok. Kita nego sedikit Mas. Ya. Diawali itu. Iya, doa untuk mendatangkan rezeki, ya. Dan juga untuk mencegah dan menghalangi dari hal-hal yang menyempitkan hati. Doa ketika ketemu musuh atau seseorang yang kita takuti, zikir untuk mengusir syaitan, zikir supaya nikmat itu terjaga, zikir ketika terjadi musibah, zikir untuk bayar utang. Nah, ini juga ini. Zikir, ya ada juga zikirnya. Utang itu masalah atau bukan? Masalah. Yang masalah besar, karena utangnya besar juga. Yang maha mampu mengangkat masalah itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal minta aja selesai loh, rampung urusannya. Mikir rono takon kini, njaluk sana, njaluk sini. Lupa kalau dia itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal kun njuk piye? Njaluk ose. Udah. Kemudian zikir ketika masuk area kuburan, ketika kemarau panjang minta turun hujan, ketika angin kencang bertiup, ketika ada petir, ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ketika hujannya deres sekali sehingga kita khawatir banjir atau terjadi musibah, zikir ketika melihat bulan sabit, zikir yang dibaca orang puasa ketika berbuka, zikir ketika safar, zikir ketika naik kendaraan, zikir ketika pulang dari safar, zikir ketika melihat kampungnya saat dia pulang dari safar, zikir di sebuah tempat yang dia singgahi, zikir ketika makan dan minum, zikir ketika menjadi tamu, ya, adab-adab salam ketika bersin, kemudian zikir yang dibaca ketika akad nikah, mengucapkan selamat, demikian juga ketika malam pertama, ketika mendengar ayam jantan berkokok, ya, atau suara gonggongan anjing, doa kafaratul majlis, doa ketika marah, ketika melihat orang susah atau mendapatkan musibah,
doa ketika masuk pasar, doa ketika kendaraannya terpleset, doa ketika memberi hadiah atau menyerahkan sedekah, doa ketika melihat pohon itu berbuah. Semuanya ada doanya ini. Doa ketika melihat sesuatu yang membuatnya takjub, doa ketika keluar masuk dari WC, ketika akan wudhu, ketika selesai wudhu, ketika sholat jenazah, ya. Ketika dia mengucapkan sesuatu yang ternyata salah, mencaci, memaki atau misuh, itu doanya setelah itu apa? Kemudian ketika gerhana baik matahari maupun bulan, kemudian cara bertasbih menggunakan jari jemari, ya. Kemudian apa yang Allah cintai selain membaca Al-Quran, kemudian zikir yang pahalanya berlipat-lipat, ketika menggunakan pakaian baru, ketika melihat fajar, ya. Demikian juga bagaimana caranya kita bisa menerima dengan lapang dada qadha dan takdir dari Allah Azza wa Jalla setelah berusaha dan berikhtiar sekuat tenaga. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Itu isi dari kitab apa? Al-Wabilus Sayyib. Kurang lebih seperti itu, sehingga kita ada gambaran tentang kitab yang akan kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pekan depan insyaallah tentang 3 alamat kebahagiaan, yaitu syukur, sabar dan istighfar. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.